Puncak arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, diprediksi terjadi H-2 jelang perayaan Natal 2022. Dalam periode tersebut, kenaikan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat diperkirakan mencapai 12%. Bila dibanding dengan periode Nataru 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan hingga 80%. Sebab hal itu dipengaruhi ketatnya peraturan soal prokes COVID-19 untuk penumpang pesawat terbang pada tahun 2021. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ega dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan. Baik, terima kasih Rima. Betul sekali dapat dilaporkan kemarin langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Data yang didapatkan dari tribunjakarta.com dari kantor cabang utama Bandara Soekarno-Hatta menyatakan bahwa puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada 23 Desember 2022 pekan ini. Nah, data itu didapatkan berdasarkan perhitungan dan juga ramalan dari jumlah penumpang perharinya yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pada kemarin, Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Dwi Ananda Wicaksana mengatakan bahwa Natal dan Tahun Baru kali ini akan dipenuhi oleh para penumpang yang hendak berlibur, juga hendak merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman, ataupun hanya sekedar menghabiskan waktu dan bersama keluarga di akhir tahun 2022. Nah, berdasarkan data yang dihimpun juga, bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 nanti diprediksikan jumlah penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta akan berjumlah sekira 159.000 penumpang yang bakal terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, dan juga pergerakan pesawat mengalami kenaikan, yaitu di tanggal 23 Desember nanti diperkirakan akan ada 1.090 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang datang dan juga pergi atau landing dan juga take off di bandara terbesar di Indonesia tersebut. Nah, menurut Dwi Ananda selaku EJM Bandara Soekarno-Hatta, angka tersebut yaitu 159.000 untuk penumpang, juga 1.090 untuk pergerakan pesawat, naik 12% dari hari-hari biasa di Bandara Soekarno-Hatta, yakni pada sebelumnya tidak cukup tinggi karena memang rata-rata sudah melakukan perjalanan dan sudah aman dan tidak perlu lagi menggunakan vaksin tidak perlu menggunakan PCR ataupun antigen untuk yang sudah di booster. Jadi penumpang memang tidak terlalu mengalami peningkatan, hanya sekitar 12% saja di saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 kali ini. Nah, yang mencengangkannya lagi bila dibandingkan dengan Nataru ataupun Natal dan Tahun Baru pada tahun 2021-2022 kemarin, tahun lalu, di periode yang sama, peningkatan terjadi sekitar 80% bila dibandingkan dengan prediksi pada tahun ini. Kenapa begitu? Dwi Nanda menjelaskan karena adanya pelonggaran peraturan penggunaan pesawat terbang di tahun ini. Sebab untuk penumpang yang sudah melakukan booster atau dosis ketiga COVID-19 tidak perlu lagi membawa surat PCR ataupun antigen yang menunjukkan negatif COVID-19. Pada tahun lalu itu masih sangat ketat sekali peraturan protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga bandara-bandara di Indonesia lainnya, sehingga banyak sekali warga yang memilih untuk tidak beraktivitas di luar dan hanya menghabiskan waktu libur dan Natal Tahun Baru di rumahnya masing-masing, sehingga lonjakan sekitar 8% itu akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta di libur dan Natal Tahun Baru di tahun ini, yaitu periode 2002 dan 2023. Begitu kira-kira Rima yang dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Baik, terima kasih laporannya rekan Ega. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana. Baik, seperti biasa di Bandara Soekarno-Hatta kami melakukan persiapan untuk periode Nataru per tanggal 19 Desember sampai dengan 11 Januari nanti. AP2 dari sisi fasilitas, kelengkapan fasilitas, personil, kita melakukan persiapan baik pembukaan posko Nataru yang berada di Terminal 1B, kemudian seluruh fasilitas juga kita siapkan, personil juga siap sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan dalam menghadapi Nataru. Ada hal lain juga yang kita lakukan, yaitu kita melakukan rebalancing, yaitu pemerataan penerbangan, memindahkan Lion Group internasional dari Terminal 3 ke Terminal 2F sehingga lebih balance dari sisi udaranya maupun dari sisi penumpang. Juga kita terkait meningkatnya penerbangan umroh, penumpang umroh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.